anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Miss Tiurma dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih membahas materi pedoman ejaan bahasa Indonesia. Dan ini sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Nah, jikalau di kesempatan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pemakaian huruf kapital sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanda baca. Nah, berbicara tentang tanda baca itu ada banyak di dalam bahasa Indonesia ya. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, ada tanda elipsis, tanda petik, ini juga dibagi ya, ada tanda petik, ada tanda petik tunggal. Nah, tanda kurung siku, ada tanda garis miring, ada tanda penyingkat atau sering disebut dengan apostrof. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pemakaian tanda baca, yakni tanda titik. Nah, tanda titik dipakai pada akhir sebuah kalimat pernyataan atau kalimat berita. Misalnya, kalau ada kalimat mereka duduk di sana. Nah, berarti itu diakhiri dengan sebuah tanda titik. Atau dia akan datang pada pertemuan itu. Itu juga karena sebuah pernyataan, maka diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Jadi kalau misalnya ada contoh sebuah bagan atau ikhtisar seperti ini ya. Nah, kondisi kebahasaan Indonesia ini dibuat dalam A titik, nah 1 gitu ya. Nah, itu dibuat batasnya dengan tanda titik. Kemudian kalau bagian yang pertama itu dibagi lagi, dirinci lagi misalnya menjadi A bahasa Indonesia, maka A titik, itu harus ada seperti itu. Nah, dibagi lagi. Nah, perhatikan ya bagaimana penulisannya ya, dari A kemudian dirincikan lagi menjadi A besar, kemudian dirincikan lagi menjadi 1 ya, bagian yang pertama misalnya kedudukan. Nah, itu juga pembatasnya harus dibuat dengan tanda-tanda titik ya. Perhatikan bagaimana penulisnya sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, contoh yang lainnya kalau misalnya seperti ini juga, bagian B misalnya B titik 1 gitu ya, titik kondisi kebahasaan di Indonesia, dibagi lagi 1 titik patokan umum. Nah, nomor satunya dibagi lagi menjadi 1 titik 1 gitu. Nah, itu juga harus ada tanda titiknya. Nah, misalnya 1 titik 2 itu ternyata mempunyai rincian lagi, bagian lagi. Nah, dia harus dibuat 1 titik 2 titik 1 gitu seterusnya. Oke. Nah, oke. Yang menjadi catatan di sini, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung ya, dalam suatu bagian perincian. Jadi kalau misalnya dibuat bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1, itu kan udah dibuat tanda kurung ya, bahasa nasional yang berfungsi antara lain A tanda kurung begitu, lambang kebanggaan nasional, B tanda kurung identitas nasional, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada tanda kurung, jangan lagi menggunakan tanda titik ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran ya, tidak dipakai pada akhir penomoran. Jadi kalau misalnya dibuat seperti tadi 1 titik 1, cukup begitu ya. Jadi jangan sampai misalnya ditambahi 1 titik 1 titik bahasa Indonesia. Nah, itu berarti salah ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau
angka terakhir dalam penomoran deret digital ya, yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, bagan, grafik, dan gambar. Nah ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi yang benar cukup seperti ini ya penulisannya. Jadi tidak menggunakan tanda titik di belakangnya. Oke. Yang berikutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka yang menyatakan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Jadi misalnya, mereka berangkat pukul 1:35 seperti ini ya. Jadi pukul 1:35 itu semuanya dibatasi dengan tanda titik. Seringkali kita lihat dalam prakteknya sehari-hari yang dipakai di sini tanda titik 2. Sebenarnya salah. Ya, jadi pembatas antara jam, menit, dan detik itu digunakan dengan tanda titik. Oke. Kemudian tanda titik dipakai dalam penulisan daftar pustaka, di antara nama penulis, tahun, judul tulisan ya yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan juga tempat terbit. Ya, ingat ya bagaimana kita menuliskan sebuah daftar pustaka. Jadi kalau misalnya daftar pustakanya ditulis oleh Departemen Pendidikan Nasional, ini kan yang di depan nanti Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Tapi kalau dia berupa nama orang itu berarti nama belakangnya yang di depan ya. Jadi kalau misalnya saya Tiurma Rotua Munte, berarti yang di depan nanti Munte, Tiurma Rotua. Nah, setelah nama ya, nama penulis baru harus ada tanda titik. Ya, kemudian setelah tahun juga ada tanda titik. Nah, berikutnya baru judul tulisan atau judul buku. Oke, judul buku, setelah judul buku itu juga harus ada tanda titik, dan di akhir tempat terbitnya juga harus ada tanda titik. Jadi ada banyak ya tanda titik yang digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Oke. Nah, yang selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan yang menyatakan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Nah, perhatikan yang menyatakan jumlah. Jadi kalau misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. 13.000 pulau itu kan menyatakan jumlah. Berarti antara 13 dengan 000 di situ harus ada tanda titiknya. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Nah, ini juga karena dia menyatakan jumlah, berarti digunakan tanda titik. Nah, atau kalau dibuat anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Lihat ya penulisannya ya, itu antara ribuan dengan jutaan dengan miliar, itu semuanya dibatasi dengan tanda titik. Oke. Nah, ada catatan di sini, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Jadi kalau misalnya dia lahir tahun 1956 di Bandung. 1956 itu bukan menyatakan jumlah, maka tidak boleh menggunakan tanda titik. Atau misalnya kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa halaman 1305. Nah, ini juga bukan menyatakan jumlah, maka tidak boleh ada titik. Atau pada penulisan nomor rekening ya, nomor rekening itu atau nomor telepon kan bukan menyatakan jumlah ya, maka jangan dibatasi dengan penggunaan tanda titik. Oke, baik. Nah, yang menjadi catatan yang berikutnya lagi, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau ilustrasi atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Ini kan judul karangan misalnya ya. Kemudian
bentuk dan kedaulatan. Bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, semuanya ini tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Oke. Nah, yang ketiga, catatan lagi. Tanda titik tidak dipakai di belakang. Yang pertama, alamat penerima dan pengirim surat. Dan juga tidak dipakai di belakang tanggal surat. Misal, kalau kita menuliskan yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Nah, di akhirnya tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita membahas khusus penggunaan tanda titik. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.